Nah, gimana sobat pendidikan? Seru bukan belajar matematikanya? Ya, jadi sekarang pembelajaran itu mudah atau tidaknya tergantung diri kalian dan mindset kalian. Jika mindset kalian menganggap semua pelajaran itu mudah, maka pelajaran itu akan mudah. Dan saya pastikan hal tersebut karena saya juga pernah mengalaminya. So, buat kalian, jadi sekarang anggaplah semua pelajaran mudah, sehingga kalian akan mudah untuk menangkap ilmu yang diberikan, seperti itu. Nah, saya cukupkan saja untuk video pembelajaran kali ini. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan di share ke teman-teman kalian video pembelajaran ini agar lebih bermanfaat untuk banyak orang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan. Semangat pagi sobat pendidikan, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk hari ini kita akan belajar materi baru yaitu mengenai garis dan sudut. So, buat kalian yang kepo dengan materi ini, silahkan ditonton video ini sampai habis. Dan buat kalian yang belum like video ini, silahkan di like terlebih dahulu. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Dan jangan lupa komen juga di kolom komentar. Dan share video ini ke teman-teman kalian agar video ini lebih bermanfaat untuk banyak orang. So, langsung saja kita masuk ke video pembelajaran. Mari kita saksikan. Ya, halo sobat pendidikan, semangat pagi. Kembali lagi dengan saya di channel Mahun Badarudin. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa kita hari ini akan belajar mengenai garis dan sudut. Nah, ini merupakan bab ke-7 untuk matematika kelas 7. Jadi, langsung saja kita masuk ke pembelajaran. Nah, ini yang pertama adalah pengertian dari titik dan garis. Kenapa di sini saya jelaskan titik? Karena titik ini adalah unsur terkecil gitu ya dalam suatu bangun ruang gitu. Nah, untuk garis dan sudut ini termasuk ke bangun ruang ya. Gitu, bangun datar dan bangun ruang. Nah, selanjutnya ini pengertian. Di sini kan ada titik. Titik itu apa sih gitu kan? Nah, mungkin kalau di bahasa Indonesia titik itu hanya seperti tanda gini aja gitu kan. Dan itu artinya mengakhiri sebuah kalimat gitu kan. Nah, beda lagi dengan di matematika. Titik itu sendiri adalah sesuatu yang menyatakan kedudukan, namun tidak punya ukuran gitu. Maksudnya mempunyai menyatakan tentang kedudukan, misalkan gini. Kita lagi diri gitu. Nah, tempat kita berdiri itu disebut sebagai suatu titik gitu. Nah, titik itu mempunyai sebutan gitu. Kalau untuk di matematika ya, misalkan titik A, titik B, titik C. Misalkan saya berdiri. Nah, tempat saya berpijak itu adalah sebuah titik kan. Nah, misalkan titik tempat saya berpijak itu adalah titik A. Nah, maka saya berdiri atau berada pada titik A gitu. Namun ukurannya tidak menentu gitu. Karena kenapa? Titik itu hanya terdiri dari koordinat ya. Mungkin kalian pernah belajar koordinat. Misalkan ini X gitu kan. Nah, ini X dan ini Y. Misalkan titik A itu ada di sini. Berarti itu kan titiknya 0,0 kan. Seperti itu. Jadi ya titik gitu ya, titik A misalkan ini berarti titik di atasnya ada huruf A. Kalau titik P berarti titik di atasnya ada huruf P gitu kan. Ya seperti itu. Terus selanjutnya yang kedua di sini adalah garis. Nah, garis itu adalah dua titik yang dihubungkan atau disambungkan gitu. Misalkan saya punya titik A, ini kan titik A ya. Kenapa ini titik A? Karena ini ada titik terus di atasnya huruf A gitu ya. Maka ini adalah titik A. Yang ini adalah titik, ya betul, ini adalah titik B. Dan yang ini adalah titik
C gitu kan. Nah, bagaimana cara kita membuat garis? Lihat di sini. Garis itu adalah dua titik yang disambungkan atau dihubungkan. Maka dari titik A ke titik B kita sambungkan. Gitu kan? Nah, kita sambungkan. Gitu. Nah, misalkan ini kan dimulai dari titik A ke titik B, berarti panahnya ke arah B. Gitu. Kalau panahnya ke arah B, maka dia disebut garis AB. Tapi kalau dari B ke A, maka panahnya di A. Maka dia disebut sebagai garis BA gitu. Nah, selanjutnya misalkan dari B saya tarik ke C. Berarti kita tarik garis ya dari B ke C. Kita tarik garis gini. Nah, karena dari B ke C, maka panahnya ada di C. Maka ini adalah garis BC gitu kan. Nah, dari C misalkan saya tarik ke A. Nah, karena dari C ke A, maka panahnya ada di A, sehingga yang ini disebut garis CA seperti itu. Nah, lihat di sini, ketika ada 3 garis yang saling berhubungan gitu ya, saling terhubung, maka dia sebagai benda datar gitu ya, bangun datar seperti itu. Nah, itu untuk pengertiannya. Terus yang selanjutnya adalah hubungan antar dua garis atau lebih gitu kan. Nah, ketika dua garis atau lebih dihubungkan, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah yang pertama adalah saling berpotongan. Saling berpotongan itu yang kayak gimana gitu kan. Nah, dari katanya aja kan saling berpotongan. Berarti berpotongan, motong gitu kan. Nah, motongnya di mana? Ternyata garis saling berpotongan adalah kedua garis memotong tepat di satu titik. Misalkan kita mau gunting kertas, maka kita potong di bagian yang ingin kita gunting. Begitupun dengan ini gitu. Misalkan saya punya garis ini. Ini misalkan saya tulis garis A gitu kan. Nah, ini misalkan garis A. Nah, saya tarik dan saya potong oleh garis B gitu. Nah, karena ini berpotongan, ini yang berpotongan ya, maka kedua garis ini adalah saling berpotongan, yaitu di sini gitu kan. Ini berpotongannya gitu. Nah, itu yang berpotong, saling berpotongan. Selanjutnya adalah saling berimpit gitu kan. Kalau misalkan dari katanya aja berimpit itu kayak gimana sih gitu. Nah, berimpit itu saling dempet-dempetan gitu ya. Bahkan saking dempetnya itu kelihatan bahwa itu tuh kayak satu garis gitu. Nah, oleh karena itu pengertian dari saling berhimpit adalah garis yang beradang sehingga memotong di tak terhingga titik gitu. Kenapa di tak terhingga titik? Nah, dia kan saling berdempet banget gitu kan sampai kelihatan satu garis. Nah, ketika dia terlihat satu garis itu ternyata di situ adalah saling berpotongan, saling berpotongan, saling berpotongan. Nah, contohnya kayak gimana? Nah, contohnya kayak gini. Misalkan saya punya garis A. Ini misalkan garis M ya. Nah, misalkan ini garis M. Ternyata ini N gitu kan. Merupakan garis N. Nah, dia kan berhimpit. Maka dia berpotongan lebih dari satu atau dia bahkan bisa terhingga. Nah, lihat, dia kan di sini berpotongan sampai ke ujung sini pun berpotongan gitu kan. Dan kita nggak tahu gitu jumlah sebenarnya itu ada berapa yang berpotongan sehingga dia berpotongan di tak terhingga titik seperti itu. Itu yang kedua. Terus untuk selanjutnya adalah yang selanjutnya adalah saling sejajar. Nah, kira-kira kalau sejajar gimana sih? Gitu. Ayo, sejajar itu kayak gimana? Sejajar itu dia menuju ke arah yang sama gitu kan. Nah, ternyata kalau secara bahasa dua garis yang sejajar itu adalah dua garis yang terletak pada satu bidang. Maksudnya
ke arah yang sama gitu kan, namun tidak memotong antar garis, jadi nggak memotong sama sekali. Misalkan gini, saya punya garis P gitu kan, garis P gitu kan. Nah misalkan ini adalah garis P, maka misalkan saya di sini buat lagi Q. Nah ternyata ini adalah sejajar gitu. Tahu dari mana sejajar? Karena dia ke arah yang sama gitu. Maksudnya ya sama-sama serong gitu kan, sama gitu nih. Nah ini artinya saling sejajar. Nah untuk saling sejajar biasanya disimbolkan sebagai dua garis yang berdempetan gitu. Misalkan ini kan garis P, ini garis Q. Maka untuk penulisan simbolnya adalah P. Nah seperti ini gitu, dia sejajar Q gitu, maka dibacanya P sejajar Q. Seperti itu ya. Jadi hubungan antara dua garis atau lebih itu ada saling berpotongan, saling berimpit, sama saling sejajar. Nah selanjutnya di sini adalah membagi ruas gitu. Dari kata-katanya sih membingungkan gitu ya, membagi ruas garis kayak gimana gitu ya, bingung gitu kan. Nah biar nggak bingung, di sini akan saya jelaskan bagaimana cara membagi ruas garis. Nah misalkan saya punya segitiga siku-siku. Nah segitiga siku-siku itu adalah segitiga ABC gitu kan. Nah segitiga ABC, siku-siku di B. Nah artinya siku-siku di B, nah ini kan siku-siku ya, segitiga siku-siku ini, siku-sikunya di mana? Di pojoknya ini ya. Ini namanya siku-siku. Nah, karena di sini adalah siku-siku di B, maka pojok sini adalah titik B. Maka kita tulis di sini B gitu kan. B. Nah, di sini kan segitiganya ABC. Jadi kalian terserah mau nulis A-nya di mana, C-nya di mana, bebas gitu. Yang penting B-nya adalah di siku-siku gitu kan. Sekarang misalkan saya mau nulis A-nya di atas, C-nya di bawah. Sehingga ini adalah segitiga ABC, siku-siku di B. Kemudian garis AB menjadi 3 bagian sama besar. Nah jadi garis AB, nah kita bagi jadi 3 bagian. Cara baginya gimana? Ya tinggal dibagi aja ya, dan kita anggap bahwa pembagian itu adalah sama gitu kan. Ya di sini. Nah kita tarik garis. Ya besar ya, berarti ini jika titik membagi garis AB dianggap titik D dan E. Oh ini titik D, berarti ini salah ya tadi ya. Nah ini titik D dan titik E, serta titik tersebut ditarik sejajar dengan BC. BC kan yang di bawah nih, sejajar. Sejajar itu kan berarti ke arah yang sama. Berarti dari E kita tarik ke garis miringnya. Tarik ke garis miringnya. Nah kita tarik ke garis miringnya seperti itu. Terus di D juga kita tarik ke garis miringnya seperti itu ya. Nah dengan BC maka akan membentuk garis baru. Nah ini kan jadi garis baru ya. Kita misalin aja karena garis itu kan bingung kalau misalkan nggak ada di sini nilainya. Misalkan ini kan udah E, berarti misalkan di sini F, di sini G gitu kan. Jadi bentuk segitiganya itu seperti ini. A, B, C. Ini D, ini E, ini F, ini G. Nah, selanjutnya di sini kan kita membagi ruas garis gitu kan. Nah, karena AB dibagi menjadi 3 bagian sama besar, maka panjang ini akan sama dengan panjang ini, sama juga dengan panjang ini gitu kan. Tahu dari mana? Nah kan dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Jadi ini AD panjangnya sama dengan DE EA gitu kan. Nah selanjutnya ketika E ini ditarik ke sisi miringnya dan D itu ditarik ke sisi miringnya, maka sisi potongan ini nih, yang dua nih, dia juga membagi AC sama besar, sama dengan ini, sama dengan ini gitu. Jadi didapat apa?
AD panjangnya sama kayak apa? DE gitu. Terus sama dengan EB gitu kan. Nah, selanjutnya AF panjangnya sama dengan FG sama dengan GC gitu kan. Nah, jadi didapat seperti ini. AD sama dengan DE sama dengan EB. Atau AF sama dengan FG sama dengan GC. Nah, ini kan udah dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Nah, sekarang kita coba menghitung perbandingannya gitu. Apa yang kita bandingin? Misalkan nih, saya mau bandingin AD sama DB gitu kan. Berarti AD. Nah, perbandingan itu kan kemarin bisa ditulis menjadi 3 ya. Jadi AB misalkan A berbanding B, maka bisa ditulis A titik 2B atau A per B atau A berbanding B gitu kan. Nah, misalkan ini kita pakai yang per ya. Berarti kan tadi saya mau bandingin AD dengan DB, maka AD per DB gitu. Nah, karena perbandingannya sama antara AD, DE, dan EB, maka anggap saja ini adalah satu bagian gitu kan. Berarti AD itu 1. Terus DB. DB itu berapa perbandingannya? Betul, 2. Kenapa 2? Karena DE itu satu bagian, EB itu satu bagian. Jadi DB itu adalah 1 ditambah 1. 2 gitu. Maka AD berbanding DB adalah 1/2. Nah, selanjutnya apa lagi yang kita bandingin? AF dengan FC. Oke, AF dengan FC berarti AF per FC gitu kan. Nah, sama kita bandingin lagi. AF itu kan tadi berapa? 1 ya. Kenapa 1? Karena kan DF ini titik F dan titik G membagi AC 3 bagian sama besar gitu kan. Berarti kalau AF itu kita anggap sebagai 1 gitu kan. Ini kita anggap sebagai 1. Maka FG juga 1. GC juga 1 ya. Ini GC juga 1. Sehingga ketika saya akan bandingin AF dengan FC, AF-nya kan 1. FC-nya adalah 1 ditambah 1, yaitu 2 gitu kan. Berarti AF berbanding FC 1 berbanding 2. Nah, lihat di sini. Dari 2 ini ternyata perbandingannya sama kan? 1/2, 1/2. Karena sama, maka kita bisa menulis gitu kan. Di sini tulis kesimpulan. Nah, ini kan AD per BD ya. AD per DB. Gitu kan. Karena dia sama dengan setengah dan AF per FC juga sama dengan setengah, maka di sini kan AF berbanding FC gitu. Karena sama-sama setengah gitu kan. Seperti itu. Nah, nanti dengan cara yang sama kalian juga bisa bandingin AB, AD, AE berbanding dengan nih AE berbanding dengan EB. Maka selanjutnya adalah AD berbanding dengan GC gitu. Nanti didapatlah perbandingan seperti itu. Jadi itu ya untuk pembelajaran hari ini. Dan untuk latihan dengan cara yang silahkan kalian buat sebanyak mungkin perbandingan yang mungkin dari segitiga ini. Jadi saya punya segitiga PQR. Nah, segitiga PQR itu naga R-nya dibagi menjadi 6 bagian sama besar, yaitu PA, AB, BC, CD, DE, dan ER gitu kan. Nah, ketika ditarik yang sejajar dengan PQ ternyata
AB ditarik menjadi AF, B ditarik jadi G, C ditarik jadi H, D ditarik jadi I, E ditarik jadi J. Nah, silahkan dari soal ini kalian buat perbandingan sebanyak mungkin yang kalian paham gitu kan. Nah, jika belum paham, boleh nanya di kolom komentar boleh, atau DM Instagram saya di @mahmudbdrdn96 gitu. Ya, berarti cukup sekian dulu aja untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kalian paham. Jika belum paham, silahkan ditonton ulang dari awal untuk materinya sampai kalian paham gitu kan. Karena belajar itu nggak cukup sekali, belajar itu terus-menerus sampai ke liang lahat gitu kan. Jadi belajar terus gitu biar sampai paham benar-benar gitu. Saya juga WhatsApp saya ya, kan ada pertanyaan silahkan di untuk info WhatsAppnya ada di Facebook saya yaitu Mahmud Badarudin gitu ya. Jadi silahkan dicek. Jadi untuk hari ini saya cukupkan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana sobat pendidikan? Seru bukan belajar matematikanya? Ya, jadi sekarang pembelajaran itu mudah atau tidaknya tergantung diri kalian dan mindset kalian. Jika mindset kalian menganggap semua pelajaran itu mudah, maka pelajaran itu akan mudah. Dan saya pastikan hal tersebut karena saya juga pernah mengalaminya. So, buat kalian, jadi sekarang anggaplah semua pelajaran mudah, sehingga kalian akan mudah untuk menangkap ilmu yang diberikan, seperti itu. Nah, saya cukupkan saja untuk video pembelajaran kali ini. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan di share ke teman-teman kalian video pembelajaran ini agar lebih bermanfaat untuk banyak orang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan.